Shalom, perkenalkan nama saya Arthur Cisarbida dengan NIM 22011123. Saya dari kelompok 1, dengan perminyakan D angkatan 2022. Langsung saja kita masuk ke abstrak. Kapasitor plat sejajar terdiri dari dua plat logam dalam keadaan saling sejajar dan terpisah dengan jarak yang lebih kecil. Dibandingkan dimensi linear plat di antara kedua plat disisipkan bahan elektrik dalam wujud padat, kertas mika, dan lain-lain, cair, air, dan larutan elektrolit atau gas udara. Kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitansi yang diukur dengan menggunakan LCR meter. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konstanta elektrik akrilik dengan menggunakan LCL LCR, meter, dan kapasitor plat sejajar. Konstanta elektrik ditentukan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan satu nilai ketebalan elektrik, maka konstanta elektrik ditentukan dengan radio antara kapasitansi yang disisipkan bahan elektrik terhadap kapasitansi disisipkan udara atau CO untuk nilai ketebalan elektrik D. Kedua, dengan memvariasikan ketebalan elektrik yang disisipkan di antara dua plat sejajar, maka konstanta elektrik ditentukan dari lemiringan grafik antara C dengan 1 per D. Lanjut ke latar belakang, kapasitor merupakan komponen elektronik yang berfungsi menyimpan muatan listrik, medan listrik, dan energi potensial listrik. Kapasitor terdiri dari dua komputer yang berdekatan tetapi terisolisasi sampingnya dan membawa muatan yang sama besar namun berlawanan. Struktur tersebut, sebuah kapasitor terbuat dari dua plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan kapasitor plat sejajar. Kapasitansi sebuah kapasitor dapat diukur secara langsung dengan LCR meter. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpulkan pada salah satu kaki elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya. Muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan elektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung kaki. Lanjut, yaitu ada tujuan. Yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Ketiga, mengamati pengaruhan elektrik terhadap besarnya kapasitansi. Lanjut, yaitu ada permasalahan. Yang pertama, bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Kedua, bagaimana mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Ketiga, bagaimana mengamati pengaruh bahan elektrik terhadap besarnya kapasitansi. Di sini ada dasar teori. Kapasitansi adalah suatu ukuran dari kapasitansi penyimpanan muatan untuk suatu perbedaan potensial tertentu. Jika sebuah kapasitor dapat menyimpan muatan Q ketika di antara dengan seda potensial V. Kapasitansi kapasitor tersebut didefinisikan sebagai berikut. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor dapat menampung muatan elektron. Columbus pada abad 18 menghitung bahwa satu Columbus 6,25 dikali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Sini ada gambarnya, kita bisa lihat sendiri. Lanjut, yaitu kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping konduktor yang dipisahkan oleh sebuah lapisan isolator. Dalam praktik kali ini, keping ini dapat berupa lapisan D, lapisan logam yang tipis, yang terpisah dan terisolasi satu sama lain dengan sebuah telepon dengan K sama dengan 21. Lanjut, di sini ada perhitungan, analisa data, dan pembahasan. Di sini ada 4.1 analisa data. Di sini ada data 1 dan data 2. Lanjut, di sini ada perhitungan regresi linear.
Ini ada data 1, tabel 41.3, referensi linear data 1, tabel 4.1.4, referensi linear data 2, dan di sampingnya ada grafik. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, hubungan antara dua sfer hubungan pelan dengan kapasitansi. Kapasitansi berbanding terbalik, artinya jika ruas permukaan pelat A diperbesar maka nilai kapasitansinya C sebagian besar dan sebaliknya. Kedua, prinsip kapasitansi sebuah kapasitor yaitu kapasitansi bekerja menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan tegangan pada permukaan kapasitor. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, sebaiknya mempelajari dan memahami kapasitansi elektrik pada modul yang telah diberikan sebelumnya. Kedua, setelah melakukan pengambilan data harus lebih teliti agar hasilnya dapat bisa sesuai. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan tidak berkenan dan tidak begitu sempurna, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Mati dulu.